Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Aku mau sharing ke teman-teman ada 5 fakta yang berkaitan dengan penolakan. Oke, langsung aja. Nomor satu, penolakan itu adalah hal biasa. Yeay. Yes, hal biasa. Nggak ada yang spesial dari penolakan itu. Karena penolakan tuh udah kita dapetin, udah kita hadapi dari sejak kita kecil. Ya nggak? Coba diingat-ingat, dari kecil itu apa yang teman-teman rasain pernah ditolak? Ditolak sama ibunya pasti. Misalnya minta jajan berlebihan, ya kan? Minta main hujan-hujanan, ya kan? Jadinya udah biasa. Sampai kita di sekolah, mungkin kita ditolak teman kita pinjem pinjem ini, pinjem bukunya, gitu kan? Atau kita ditolak sama bu guru karena kita udah izin keseringan misalnya, atau kalau udah besar ditolak pacar ya kan, atau lagi ditolak di kerjaan. Ya itu udah biasa banget, jadi bukan suatu yang drama, ya kan? Kalau kita mau jadi orang sukses, yang nggak usah kenapa-kenapa, jangan baperan, ditolak itu hal biasa ya. Yang kedua, artinya kita ada usaha, artinya kita ada kerja. Kalau misalnya nih, aku dengan tim aku ya, dia bilang, Mbak, aku udah gini-gini, aku udah gini-gini, tapi belum ada yang gini, tapi belum ada yang gini. Aku bilang, Alhamdulillah, artinya kamu udah kerja, artinya kamu udah usaha. Ya, benar. Kalau kita nggak pernah tahu kita ditolak, kalau kita nggak pernah tahu kita belum dibeli belanjaannya, kita belum diiyain, dipercaya sama orang, artinya kita nggak pernah ngelakuin apa-apa tentang hal baru yang sedang kita pelajari. Benar nggak? Masuk akal kan? Jadi ya nggak apa-apa, emang harus begitu. Tandanya kita udah usaha dan ada usaha ya. Oke, semangat, lanjutin aja. Yang ketiga, tahu nggak sih, penolakan itu adalah sesuatu penerimaan. Penerimaan yang tertunda. Iya, penerimaan yang tertunda. Misalnya, kita menjual barang ya, terus kita ditolak atau dia belum beli produk kita. Udah ngoceh panjang, udah cerita tentang produknya seantusias itu tapi dia belum beli. Percaya teman-teman, bukan hari ini, tidak beli sekarang atau tidak beli di hari teman-teman menawarkan dagangan, bukan berarti dia tidak beli selamanya. Ditolak satu orang dia, bukan berarti yang lain akan menolak juga. Itu benar banget ya. Jadi kalau teman-teman belum dibeli jualannya ya, udah ngejelasin dengan baik, udah benar, udah antusias dan sebagainya yang benar gitu ya, dengan cara yang baik pastinya, ya udah nggak apa-apa. Paling tidak dia sudah tahu kalau kita jualan produk seperti itu ya. Prinsip aku seperti itu. Jadi dulu aku nggak apa-apa, pokoknya semua orang yang kenal Dwi harus tahu kalau Dwi ini sekarang Oriflame-an. Aku jual produk Oriflame. Kalau kamu butuh parfum, kalau kamu butuh gel rambut, kalau kamu butuh bedak, kamu butuh foundation, kamu butuh ini itu tentang produk Oriflame, kamu bisa datang ke aku gitu. Dan aku yakin banget bahwa walaupun dia tidak beli sekarang, dia bisa beli minggu depan, bulan depan, bahkan tahun berikutnya. Itu teman-teman, karena yang si pemilik hatinya kan ada ya, Tuhan yang Maha Kuasa, kayak gitu. Nah, sama dengan kalau kita ngajakin orang untuk join. Kalau karena di sini aku jalanin bisnis Oriflame yang aku sedang membangun tim, makanya aku butuh tim besar. Makanya aku selalu bercerita, tidak hanya cerita tentang produk, aku juga cerita tentang komunitas, cerita tentang success plan-nya Oriflame. Aku cerita sesuai dengan bukti. Apalagi aku sendiri yang ngalamin gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang aku ceritain dia belum percaya, ya nggak apa-apa, aku nggak baper, nggak apa-apa banget. Buat aku tadi, paling tidak dia sudah tahu kalau aku adalah leader di Oriflame. Aku cerita apa adanya, faktanya banyak, ada di recordnya, ada di sosial media aku. Aku yakin ketika dia butuh, ketika dia mau, dia bisa join kepadaku kapan aja. Itu teman-teman. Jadi ditolak sekarang bukan berarti tidak ada apa-apa di hari esok, bahkan di seminggu kemudian, di sebulan kemudian, bahkan di tahun kemudian. Aku termasuk orang yang menolak Oriflame 3 tahun, teman-teman. Aku sebenarnya udah diajakin Oriflame tahun 2012 oleh sahabat kuliahku. Tapi aku tolak mentah-mentah karena pada saat itu aku tidak butuh Oriflame. Aku dapat privilege juga dari kantor, dikirim ke luar negeri minimal setahun sekali waktu itu karena ada global meeting. Terus aku gak suka jualan, aku gengsi jualan dan aku merasa, ih gue karir aja deh. Tapi wallahu alam,
3 tahun setelah itu aku baru diperlihatkan bahwa wow, ternyata aku butuh Oriflame ya. Enggak selamanya aku ada di zona nyaman itu. Aku harus jump in, aku harus melepas semua yang aku sudah miliki, aku mulai dari nol. Here I am, udah 7 tahun 10 bulan ngerjain Oriflame dengan antusias yang sama dan happy yang sama. Artinya ya, kalau dulu mungkin sahabat aku itu baper sama aku, terus dia nggak suka sama aku, terus dia nggak doain aku. Aku yakin dia doain aku suatu hari aku terbuka dan aku join sama dia. Terbukti kan gitu ya teman-teman. Jadi ya itu tadi, penerimaan yang tertunda. Orang nggak apa-apa belum join, belum beli produk kita, suatu hari mereka akan beli, mereka akan join sama kita. Kayak gitu teman-teman. Karena diikat lagi ya, karena apa? Karena yang membolak-balikan hati manusia Tuhan. Yang bikin orang beli, yang bikin orang join sama kita adalah Tuhan. Tugas kita adalah ikhtiar, menyampaikan apa adanya, niatnya lillahi ta'ala, karena kita suka sama produk ini bagus, produk ini punya manfaat, dan ketika klop dengan orang yang membutuhkan produk, pasti dibeli. Sama halnya dengan ngajakin untuk jalanin bisnis atau juga jadi seller untuk dapat penghasilan di sini. Ketika dia belum merasa butuh punya penghasilan, belum merasa penting ada tujuan hidupnya, ya nggak apa-apa. Suatu hari, kalau memang dia baik untuk kita jadi partner bisnis, pasti dipertemukan. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah penolakan itu adalah perjalanan menuju sukses. Ya teman-teman, bagian dari sukses. Kalau teman-teman pernah dengar kegagalan adalah bagian dari sukses, sama penolakan juga adalah bagian dari sukses. Kalau kita tidak pernah menerima penolakan, kalau kita nggak pernah terima hal yang mungkin bikin kamu sakit, pedih, sebel, sedih ya nggak ada yang namanya perjuangan gitu kan. Kamu nggak akan belajar sesuatu gitu ya. Jadi misalnya nih, ketika kita ditolak dagangan kita, pasti kita akan merecall diri kita sendiri. Kenapa ya? Apakah aku kurang jelas menjelaskannya? Apakah aku kurang banyak kasih informasi? Apakah cara aku menjelaskannya kurang baik? Apakah momennya saja nih aku kurang tepat untuk jual produk ini? Kayak gitu ya. Penolakan itu akan bagus bila kita menyikapinya dengan positif, karena sebenarnya akan menjadi dikasih clue, dikasih tanda sama Tuhan bahwa Dwi, lo kurang banyak nih pengetahuan produknya. Dwi, lo kurang runtun ceritanya. Dwi, lo kurang pelan-pelan menjelaskannya. Kayak gitu teman-teman. Dan aku belajar dari setiap proses yang aku lewati teman-teman. Dan emang itulah, orang menuju sukses pasti jalannya akan gini-gini ya kan, akan up and down ya kan, akan ketemu segokan-segokan ya kan, akan adalah penolakan-penolakan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, karena namanya juga manusia ya kan. Semua orang punya kepentingan, semua orang punya tujuan masing-masing, dan kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain ya kan, mengontrol pikiran mereka, mengontrol ucapan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Jadi alih-alih baper ya kan, alih-alih mundung atau nggak jadi nerusin ikhtiarnya, atau nangis aja di pojokan, ya nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena di setiap segmen kehidupan kita akan selalu bersinggungan dengan orang-orang yang responnya mungkin kita nggak akan pernah sangka. Nah, yang terbaik adalah menguatkan diri kita, banyakin kita ilmu, sibukin kita dengan improvisasi, dengan peningkatan diri. Misalnya jadi lebih baik ngomongnya, komunikasinya, jadi lebih banyak pengetahuan produknya, jadi lebih luas wawasannya, jadi tahu kalau ngajakin ibu-ibu gimana, kalau ngajakin anak muda gimana, kalau ngajakin orang kantoran gimana, kayak gitu ya. Jadi gak usah kenapa-kenapa ya. Penolakan itu adalah perjalanan suksesnya teman-teman. Emang harus dilewati, emang harus dinikmati. Oke? Nah, yang kelima, di mana-mana selalu ada pasangannya, ya kan? Misalnya ada hitam, ada putih, ya kan? Ada yang nerima, ada yang menolak. Oke? Ada pro, ada kontra. Ada sebab, ada akibat. Ada masalah, pasti ada solusinya.
ya kan? So, kalau ada penolakan, pasti ada penerimaan. Gitu teman-teman. Jadi dari dulu juga waktu aku juga maksudnya di dunia bisnis ini, aku belajar. Dan ya iya, kalau aku selalu bilang ke timku bahwa kalau kita ditolak di sebelah kiri, kita pasti diterima di sebelah kanan. Tinggal waktunya aja kapan. Kalau kita ditolak di depan, kita pasti diterima di belakang. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita adalah ikhtiar terus, memantaskan diri, karena kita ngerjain ini semua, karena kita ikhtiar di sini semua, punya niat, punya tujuan yang baik, dan Tuhan sudah mencatatnya. Dan Tuhan tidak pernah tidur, Dia hanya melihat kita, seberapa gigih kita untuk sampai ke garis finish, untuk benar-benar ingin mewujudkan impian yang katanya itu penting. Ngerti ya teman-teman? Maaf ya kalau aku terlalu menggurui. Tapi ini semua adalah hal-hal yang aku lakukan, yang proses pembelajaran aku juga sampai di titik ini. Dan aku terus belajar sampai hari ini juga. So, jadi conclusionnya apa? Jadi conclusionnya, penolakan itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa. Yang ada penolakan itu harus kita terima. Ya, bisa diminimalisir teman-teman. Artinya apa? Ya yang misalnya kita menerima penolakan segini, ternyata kita bisa segini, mengurangi beban kan, mengurangi beban hati ya kan, gitu ya. Jadi gimana caranya meminimalisasikan atau meminimalisir ya penolakan yang terjadi dalam hidup kita, oke? Aku juga orangnya tuh gak suka gitu ya. Aku juga sama lah, siapa sih yang suka jadi tolak, gak ada yang mau gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa memperkecil penolakan yang bakalan terjadi dalam hidup kita gitu kan. Ada nih teman-teman poin-poinnya di video berikutnya ya. Sampai ketemu, insya Allah menjadi manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.